Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya, berlimpah rezekinya serta bahagia selalu bersama keluarga. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cerita dari para mantan DC pinjol tentang bagaimana supaya nasabah Galbay itu tetap aman dengan cara bikin pusing para DC lapangan pinjolnya. Itulah kenapa di beberapa video sebelumnya saya selalu bilang jangan menanggapi WA, SMS maupun teleponan dari para debt collector pinjol dengan serius. Biarin saja dulu. Kalaupun mau direspon, jawab seperlunya saja. Nggak usah baper segala. Apapun yang terjadi, pasrahkan saja. Anggap saja sedang tidak terjadi apa-apa. Maka dengan cara begitu, DC pinjolnya akan mati kutu menghadapi Anda. Mereka pasti akan habis akal menghadapi nasabah yang seperti itu. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya yang saya beri judul Trik dan Cara Mantap Atasi Teroran DC Pinjol hanya dengan 50.000 semuanya beres dan aman. Dan juga di video yang saya beri judul Cara Ampuh dan Jitu Bebas dari Teroran DC Pinjol. Jika Anda menonton kedua video tersebut, saya jamin 100% tidak akan ada lagi DC pinjol yang mau meneror kalian, yang mampu meneror kalian apabila saat ini kalian sedang galbay. Karena di video-video tersebut, saya sudah membongkar semua rahasia DC pinjol. Bagaimana cara kerjanya, apa sebenarnya tujuan mereka di balik teroran mereka, dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Semua saya sudah bongkar dan paparkan di sana sedetail dan sejelas mungkin. Jadi kalau Anda paham itu, Anda tidak akan pernah lagi pusing, Anda tidak akan mempan diteror oleh debt collector. Karena Anda sudah tahu cara membuat para debt collector pinjol ini pusing tujuh keliling lewat cara Anda merespon WA, SMS, dan teleponan mereka. Pokoknya dengan trik dan cara video-video tersebut, Anda pasti terbebas dari teroran debt collector pinjol. Dan debt collector pinjol pun akan malas menghadapi Anda. Karena menurut para mantan DC pinjol ini juga, kalau orang sudah pasrah, DC itu akan pusing. Harus pakai cara yang gimana lagi mereka harus menagih kalian. Dengan cara apa lagi? Mau ditakut-takutin seperti apapun, kalau orang sudah pasrah, ya mau gimana ya? Ujung-ujungnya kalian pasti akan ditinggalkan oleh DC pinjol tersebut. Mereka akan malas meneror kalian. Karena cara kalian merespon hanya bikin mereka tambah pusing dan stres. Sementara kemungkinan bayar dari kalian sudah tidak ada harapan lagi. Karena teroran mereka sudah tidak mempan lagi. Permainan mereka sudah terbaca oleh Anda setelah menonton kedua video-video yang saya sebutkan tadi. Dan mereka pun tentu akan mencari nasabah lain. Mereka akan beralih ke nasabah lain yang memiliki kemungkinan untuk bayar lebih tinggi. Itulah kenapa saya bilang dari kemarin-kemarin, memang nasabah yang gagal bayar pinjol kalau udah pasrah dan cuek plus santai dalam merespon WA, SMS, dan teleponan, maka DC pinjol pasti habis akal, ya. Mau bikin nasabahnya ngapain lagi, ya kan? Ini orang udah pasrah nih, udah mentok, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kemudian mau dipaksa nanti dengan cara ditakut-takuti akan masuk penjara karena nggak bayar hutang misalnya. Ya udah, dia udah pasrah. Mau gimana lagi? Apalagi yang bisa dilakukan DC-nya untuk meneror, ya? Yang mana sebenarnya ancaman itu juga tidak mungkin terjadi, teman-teman. Tidak ada hukumnya, ya, tidak bayar hutang masuk penjara. Tidak ada pasal maupun undang-undang yang mengatur itu dan yang bisa melakukan itu. Oleh karena itu, jangan pernah percaya dengan ancaman-ancaman seperti itu. Itu semua hanyalah hoax. Dan saya tahu satu orang DC nggak mungkin ditunjuk hanya untuk menagih satu orang nasabah. Pasti akan ditunjuk ke nasabah-nasabah yang lain juga. Oleh karena itu, biasanya kalau nasabah yang pertama sudah pasrah, ya, pasti kemungkinan bayarnya juga kecil. Itu pasti, ya. Tentu saja DC pinjol tidak mau buang-buang waktu dan tenaga mereka untuk ngurusin nasabah yang hanya bikin pusing dan stres tersebut. Bayar tidak, bikin pusing ya. Ya kan? Lalu karena para DC-DC ini juga dikejar target, ya, mereka ada target penagihan, ya.
ada target untuk nyari orang. Pokoknya mereka itu semua sudah ditarget. Dan mereka harus mencapai target tersebut supaya mereka dapat insentif. Kalau mereka tidak dapat target tersebut, mereka tidak dapat insentif. Mungkin mereka hanya dapat gaji. Itu pun bagi mereka yang ada gaji. Karena sebagian besar debt collector itu tidak bergaji. Mereka hanya dapat persenan dari target yang mereka capai. Itu pun kalau targetnya tercapai. Nah, oleh karena itu, maka mereka selalu dikejar target untuk nyari orang-orang yang bisa segera membayar. Mereka tidak akan menghabiskan waktu hanya untuk ngurusin satu nasabah yang nggak jelas pasti bayar apa tidak. Karena jadi DC pinjol itu kerjanya nggak ngasal. Ada targetnya, ada jadwalnya, nggak bisa seenaknya. Dan mereka pasti akan lebih memprioritaskan orang-orang yang potensi membayarnya tinggi. Makanya saya bilang di video sebelumnya, kalau Anda menanggapi, Anda merespon, Anda menjawab WA, SMS-an, atau teleponan dari para debt collector pinjol, maka mereka akan semakin menggebu-gebu meneror Anda. Karena dengan merespon, berarti Anda kena permainan mereka, dan Anda ada kemungkinan untuk bayar apabila ditekan terus. Tapi apabila Anda tidak merespon atau hanya santai saja, maka mereka tidak akan melanjutkan teroran mereka, ya, permainan emosional yang mereka mainkan kepada Anda, seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Oleh karena itu, mereka pasti akan lebih memprioritaskan orang-orang yang potensi membayarnya tinggi. Sedangkan yang pasrah, apalagi malah bikin pusing, mereka pasti akan tinggalkan sejenak. Mungkin nanti iseng-iseng mereka akan tagih lagi. Itu pun mereka pasti sudah tidak semangat lagi, ya. Mereka pasti menagihnya hanya untuk memenuhi tuntutan kerja mereka. Pasti mereka sudah malas. Oleh karena itu, kalau kalian sudah tahu trik-trik yang membuat DC itu malas, membuat DC itu akan sedikit mengabaikan kalian, maka mulai sekarang kalian harus belajar untuk pasrah. Ini memang tidak mudah, ya. Tidak bisa langsung, ya, tidak bisa langsung instan. Tidak bisa langsung instan kalian jadi pasrah. Tapi kalau kalian mau belajar dan menerapkan trik dan cara yang saya sudah bocorkan di kedua video tadi, maka saya jamin pasti kalian akan bisa dan kalian akan jauh lebih tenang hidupnya. Kalian akan bebas dari teroran para debt collector pinjol tersebut. Jadi, itulah trik yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang saya dapat dari para mantan DC pinjol. Dan trik ini benar-benar ampuh dan sudah dipraktekkan oleh banyak orang. Teman-teman, mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga di video-video berikutnya kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan tenang. Jangan hanya karena teroran debt collector pinjol, hidup kalian jadi berubah, kebahagiaan kalian hilang, keluarga dan saudara kalian pun jadi korban oleh karena intonasi kata-kata dan suara akibat tekanan dari para debt collector pinjol yang sedang kalian alami. Jadi, kalian harus tetap tegar, tetap tenang, tetap semangat. Kita masih banyak cita-cita yang mau kita raih. Jangan buang-buang waktu hanya untuk memikirkan teroran-teroran yang tidak berguna dari para debt collector pinjol. Intinya, jangan hidup Anda sampai rusak hanya karena oleh pinjol. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan salam sahabat.